Kalau kita bicara angka gitu Ya, ya, pekerja migran ilegal itu justru angkanya yang lebih besar justru yang lewat jalur nggak resmi itu tadi. iya. Sebenarnya ada kendala apa sih ini, Pak? Karena tadi yang saya ingatkan lagi, Eee, prosedur-prosedur ini yang harus dipangkas gitu. Nah, kemudian juga, minta maaf ya, memang banyak juga praktik-praktik, mmm, yang dilakukan oleh, pihak-pihak mafia perdagangan orang ini ya. Ini memang mereka menjanjikan, gaji oke. besar ya kan, kemudian menjanjikan bagaimana supaya, bisa mendapatkan fasilitas yang memang luar biasa sehingga mereka berani memfasilitasi dengan berbohong. Kami sekarang sedang coba menghimbau kepada perusahaan-perusahaan Mmm, agar bisa memberikan CSR-nya itu untuk pelatihan sumber daya manusia. perusahaan swasta gitu, Pak? Ya, perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN untuk memberikan pelatihan sumber daya manusia. Tapi nggak nanya siapa calon presidennya dari saya. Itu boleh, Pak, sambil sambil Boleh, ngopi, iya. kira-kira calon presidennya Iya, Bapak kalau siapa dari nih? saya calon presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto, ya. Wah. Itu jelas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Salam. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pekerja migran Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita langsung hadirkan narasumber penting dalam isu tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Sobat Forum, pekerja migran Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia pada tahun 2002 lalu. Bank Indonesia mencatat hampir 154 triliun rupiah atau setara dengan 9,71 miliar US dollar devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia. Namun sayangnya di sisi lain, pekerja migran Indonesia dipandang sebelah mata karena mereka seringkali berurusan dengan persoalan hukum. Nah, hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa langsung dengan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Pak Afrian Syahnur. Langsung saja kita sapa. Baik, Pak, apa kabar, Pak? baik. Terima kasih Pak Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, tadi saya udah sampaikan nih ya, terkait pekerja migran Indonesia nih. Mohon ya, izin kita ngobrol-ngobrol seputar itu, Pak. ya, Nah, ini dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri pasti kan ada sosialisasi terkait pekerja migran Indonesia ini, Pak. ya. Udah sejauh mana, Pak, dari kementerian, Pak? Jadi memang pemerintah sekarang fokus untuk bagaimana bisa meminimalisir ya, kerugian-kerugian kepada Hmm, pekerja migran yang berada di, negara penempatan, sehingga PMI-PMI kita ini betul-betul bisa terjamin perlindungannya, ya, kemudian keselamatannya dan kesejahteraannya. Nah, jadi concern kita tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, eh, Kementerian Tenaga Kerja ini juga ada juga BP2MI ya, hmm, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memang sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, hmm, oleh Presiden untuk mengatasi perlindungan-perlindungan yang ada di negara-negara penempatan, PMI-PMI kita. ya, Nah, konsentrasi ini tentunya pertama kita menjelaskan bahwa bagaimana mensosialisasikan, mengurangi PMI yang berangkat secara ilegal. ya, Nah, banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal, yang tidak memenuhi prosedural inilah yang menimbulkan polemik dan menimbulkan persoalan-persoalan yang luar biasa di hmm, negara penempatan. Nah, rata-rata mereka yang berangkat bekerja secara ilegal ini menjadi beban negara ketika mereka bermasalah di negara yang hmm, mereka tempati. Nah, inilah yang kita sekarang sedang fokuskan untuk betul-betul kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada daerah-daerah migran atau kabupaten kota yang memang hmm, memberangkatkan mereka ke negara penempatan secara ilegal. Nah, ya, jadi ada beberapa pemetaan yang kita lakukan, daerah mana saja di NTT,
kemudian di NTB, kemudian di Jawa. Jawa ini ada Jawa Tengah, sedikit Jawa Timur, Jabar sebagian besar, dan Sumatera sebagian kecil. Jadi mereka-mereka inilah yang menjadi fokus kita agar kita berikan penyuluhan kepada kepala daerah, kemudian pemuka-pemuka masyarakat, termasuk juga keluarga dan RT dan RW yang mereka menempati. Ya. Jadi inilah kita untuk memberikan sosialisasi kepada mereka agar kalau ingin pun berangkat ke luar negeri harus menggunakan jalur prosedural, jalur resmi. Nah, yang tentunya jalur resmi ini akan menjamin perlindungan, kemudian keselamatan serta kesejahteraan mereka. Tapi sejauh ini cukup signifikan nggak Pak itu mengurangi angka PMI itu tadi atau bahkan meningkatkan kesadaran dari sosialisasi yang dilakukan kementerian? Nah, sekarang ini memang sejauh kita pantau sudah lumayan baik yang berangkat secara legal ya. Artinya dengan pemahaman bahwa kalau kita berangkat secara ilegal, tentunya nanti yang bertanggung jawab di negara penempatan itu tidak ada. Ya. Sehingga keselamatan perlindungan mereka itu tidak kita jamin. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, gencar melakukan sosialisasi, dan ini alhamdulillah semakin positif. Artinya bisa mengurangi PMI yang berangkat secara ilegal. Ini sangat positif Bang Darwin. Ya. Dan sekarang ini juga kita juga memberikan motivasi agar PMI ini harus mempunyai skill yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di negara penempatan. Jadi kita juga akan berusaha mengurangi pemberangkatan pekerja yang informal. Ya. Jadi kita masuk kepada pekerja yang formal yang tentunya lebih mempunyai skill dan tentunya juga akan terjamin kesejahteraannya atau gajinya mereka terima di sana nanti gitu, Pak Darwin. Nah, sejauh ini data di Kemenaker, Pak, Ya. terkait PMI ini tercatat seberapa besar, Pak? Jadi PMI yang berada di beberapa negara penempatan ya, kita itu ada lebih kurang 80-an negara penempatan dengan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kita. Itu data yang kita dapat tuh hampir sekitar 200 ribuan lebih. Yang resmi ya. Kalau yang ilegalnya sebenarnya lebih banyak lagi. Lebih gede lagi ya, Pak, lebih besar angkanya? lagi. Nah, makanya kita lambat-lambat lah untuk memperbaiki sistem penempatan kita ini, sehingga data yang kita ambil ini nanti tentunya mudah-mudahan ke depan ya pemerintahan ini bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga angka yang ilegal itu bisa kita minimalisir. Karena memang di rata-rata hampir banyak di negara Timur Tengah dan negara Malaysia juga banyak ditemukan PMI ilegal yang memang berangkat dengan tidak menggunakan jalur prosedural tapi non prosedural. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ini pekerjaan berat untuk pemerintahan next berikutnya. Tapi insya Allah bisa. Nah, kenapa banyaknya yang berangkat secara ilegal? Karena prosedur yang dilalui ini di Indonesia ini sangat banyak. Sehingga membuat PMI yang mau berangkat itu merasa terbebani, Pak. Saya pelajari di situ ya. Jadi ada pos-pos yang mereka harus lalui, perizinan ini, sehingga menimbulkan juga kos yang besar. Sehingga kos yang besar inilah membuat mereka berat. Apalagi pos-pos ini lama prosedurnya. Akhirnya mereka menggunakan memutuskan jalur khusus. singkat ya? Iya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sistem rekrutmen prosedur yang memang harus disimpelkan. Gitu. Nah, ini baru-baru ini ada investigasi kebetulan Pak, Ya. tim kita dari Forum Keadilan Ya. ke Batam. Ternyata di Batam itu banyak pekerja migran ilegal tuh yang datang transit nih. Dari Lombok, dari Kalimantan ke Batam, kemudian mereka nyebrang nih ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand gitu. Itu Bapak melihatnya seperti apa? Ya, saya kebetulan ada satu kali ke sana ya. Ada jalur-jalur khusus yang digunakan untuk memberangkatkan PMI ilegal, nah, khususnya ke daerah Malaysia, Singapura tentunya. Dan kalau Thailand nggak begitu banyak ya. Nah, jalur-jalur ini yang memang sekarang termasuk juga Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud, kemudian Kepala BP2MI Pak Beni Ramdhani juga sudah meninjau bahwa mereka yang berangkat melalui jalur-jalur ini memang sudah biasa dilakukan oleh mafia-mafia ilegal PMI ya. Nah, ini yang sekarang ditindak tegas oleh pemerintah dan sekarang ini agak keras undang-undangnya. Kalau kita memberangkatkan orang secara ilegal itu kena undang-undang TPPO.
Nah, tindak pidana perdagangan orang. Jadi pemerintah sudah menekankan memberangkatkan orang secara non prosedural itu dikenakan pasal TPPO. Berat ini, pelanggaran berat. Jadi sehingga sekarang ini P3MI adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ini sekarang sedang tiarap nih. Jadi alhamdulillah ini berkurang nih pemberangkatan kita ke luar negeri, tetapi dengan berkurangnya P3MI yang memberangkatkan secara ilegal, otomatis orang yang membutuhkan pekerjaan ke luar negeri tadi menjadi beban negara. Mereka akhirnya tidak bisa bekerja di tempat penempatan negara luar atau dengan non prosedural, sehingga mereka tidak dapat pekerjaan dan mereka di Indonesia ini juga jadi pengangguran. Yang tadinya mereka bisa menghidupi keluarganya dengan cara bekerja sebagai PMI, sekarang mereka tidak bisa untuk berangkat menjadi pekerja di luar negeri. Nah ini sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan perbaikan-perbaikan regulasi undang-undang. Termasuk soal ada sistem penempatan satu kanal atau kita kenal dengan one channel system yang kita sudah berlakukan di negara Timur Tengah dan Malaysia. Ini sedang direvisi oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada keterkaitannya dengan Menteri Kumham dan keterkaitannya dengan Kementerian Luar Negeri. Ini sedang kita duduk bersama. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini Pak Darwin regulasinya selesai. Jadi gitu. Tadi selain persoalan birokrasi ya Pak ya, urusan administrasi yang panjang gitu, sebenarnya apa sih kira-kira yang menjadi trigger Pak, penyebab tingginya praktik penyeludupan PMI ini Pak? Ya, jadi salah satu Kepmen ya atau Permen Kumham, jadi ada yang mengatur soal pembuatan paspor itu harus seizin daripada dinas kabupaten kota atau dinas provinsi. Nah ini yang sedang direvisi dan mudah-mudahan selesai sehingga peraturan atau syarat untuk memberikan rekomendasi itu tidak lagi melalui dinas-dinas kabupaten kota atau provinsi, tapi bisa langsung ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini mungkin mempersimpel karena memang banyak keluhan dari P3MI yang mau mengurus ya, P3MI itu perusahaan penempatan tadi. Ini mereka mengeluhkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit inilah yang membuat P3MI dan orang yang akan diberangkatkan itu keberatan karena ada dana-dana yang dikeluarkan begitu. Ya. Nah, itu salah satunya Pak Darwin ya. Yang lain apa lagi itu Pak? Yang lain adalah kendalanya soal bagaimana biaya perjalanan, ya kan? Yang memang harus ditanggung oleh oleh si PMI tadi. Nah, sebenarnya ini harus bisa kita bebankan kepada P3MI sehingga prosedurnya bagaimana? P3MI misalkan memodali dulu si PMI-nya nanti dipotong gaji sekian bulan ya kan? Sehingga ini mengurangi beban. Jadi tidak langsung fokus dibebankan oleh PMI tadi. Begitu. Nah, tadi di awal Bapak sempat menyebutkan kalau kita bicara angka gitu pekerja migran ilegal itu justru angkanya yang lebih besar justru yang lewat jalur nggak resmi itu tadi. Sebenarnya ada kendala apa sih ini Pak sebenarnya yang menjadi harusnya kan justru yang resmi lebih besar, ini malah yang tidak resmi jadi. Ya itu tadi, mereka memang yang resmi ini kenapa lebih kecil daripada yang tidak resmi, yang ilegal? Karena tadi yang saya ingatkan lagi, prosedur-prosedur ini yang harus dipangkas gitu. Nah kemudian juga minta maaf ya, memang banyak juga praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak-pihak mafia perdagangan orang ini ya. Ini memang mereka menjanjikan gaji besar ya kan, kemudian menjanjikan bagaimana supaya bisa mendapatkan fasilitas yang memang luar biasa sehingga mereka berani memfasilitasi dengan berbohong. Nah, jadi kayak keluarga tuh dititipkan uang apa ya, uang semacam uang fasilitas lah begitu. Ada yang nilainya 5 sampai 15 juta ya kan. Sehingga si suami atau keluarganya ini mau istrinya berangkat tapi tidak pakai prosedural. Pokoknya dengan segala iming-iming lah ya, angin surga gitu ya. Pokoknya angin surga, gaji besar ya kan. Nah, apalagi masyarakat kita suka terlena dengan gitu-gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa kita juga harus menyimak ya tenaga-tenaga informal ini. Banyak juga orang-orang kita yang berangkat ke sana itu
diseleksi juga oleh beberapa penyalur di sana, sehingga mereka juga bekerja bukan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di Indonesia, tapi mereka dipaksa menjadi budak seks, Iya. ya kan, menjadi pekerja seks, menjadi pelayan seks di sana. Ini banyak terjadi. Nah, ini yang harus kita jaga, ya kan. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja, ya dari BLK, tentunya BLK kita siap memberikan fasilitas untuk mendapatkan skill dan kemampuan Bang Darwin, sehingga mereka betul-betul bisa mendapatkan pendidikan. Misalkan menjadi, PRT, Ya. pembantu rumah tangga di negara orang, tapi dengan fasilitas dari BLK maupun di LPK-LPK yang memang menyiapkan. Jadi kita ini lebih terjamin keselamatannya itu yang kita berangkatkan ke Hong Kong, Taiwan, kemudian negara-negara ini yang memang betul-betul istilahnya berani memberikan pelayanan dan perlindungan. Karena negara mereka memang sudah ada sistem untuk mengatakan bahwa setiap orang itu bisa dilindungi dan menjadi pelindung, ya. Artinya mereka punya hukum yang memang sudah ketat. Termasuk Singapura. Singapura juga Hong Kong, sangat Taiwan, baik. Singapura ya, Pak? Jadi Hong Kong, Taiwan, Singapura itu sangat bagus. Nah, Timur Tengah yang memang masih sedikit berantakan dan harus dibuat perjanjian. Dan beberapa kali ada juga permasalahan di sana kan, Pak, ya, yang berkaitan dengan bukan hukum. beberapa kali, sering kali. Gitu, Bang Darwin. Iya. Ya. Nah, itu tadi sempat menyinggung Balai Latihan Kerja, Pak, ya. Ini kan salah satu wadah nih yang mempersiapkan gitu ya pekerja migran kita gitu. Sejauh mana perannya, Pak, terkait legal dan ilegal ini dalam konteks migran kita? Jadi gini, persiapan balai-balai yang kita siapkan di hampir 21 balai besar kita yang ada di seluruh Indonesia, kami memberikan fasilitas pelatihan tentunya yang mereka butuhkan. Jadi masyarakat membutuhkan apa, kami dari balai menyiapkan pelatihan untuk menerapkan mereka agar mempunyai skill, mempunyai kompetensi, ya kan. Nah, kami juga bekerja sama dengan LPK-LPK, ya, LPK-LPK yang memang membuat atau mengadakan pelatihan, ya, untuk mereka-mereka yang butuh pelatihan. Nah, sehingga ketika tenaga-tenaga kerja kita yang berangkat tadi berangkat, tentunya mempunyai skill dan kemampuan yang mumpuni, yang memadai. Nah, jadi tidak lagi mereka artinya tidak punya pengalaman dan keterampilan, Bang Darwin, sehingga mereka di sana pun bisa diberikan fasilitas yang baik oleh si majikan dengan gaji yang bagus, ya. Kalau Hong Kong, Taiwan, ya, kemudian Singapura ini lumayan bagus nih gajinya, sehingga jaminan keselamatan pun mereka dapat, perlindungan pun dapat, dan kesejahteraan pun mereka dapat. Nah, cuman memang angka kebutuhan warga negara kita ini untuk bekerja ini luar biasa. Jadi mereka berangkat itu luar biasa dibutuhkan di negara. Seperti Timur Tengah. Timur Tengah ini negara yang membutuhkan betul-betul warga negara kita. Karena warga negara kita ini orangnya santun, rajin, kemudian sopan. Ya, dengan budaya kita yang baik segini, majikan tuh senang. Nah, cuman ada kekurangannya juga, skill bahasa. Nah, bahasa inilah yang harus kita tingkatkan. Jadi salah satu syarat kalau di Malaysia itu kan Melayu gampang lah ya mengimbanginya, ya kan. Singapura sama, sebagian besar juga Melayu. Nah, satu rumpun, ya. Satu rumpun. Nah, kalau Korea, kemudian Korea ini kan dia lebih ke formal, Jadi kekuasaan bahasanya harus ditingkatkan karena memang Korea sekarang lagi membutuhkan juga nih PMI yang mempunyai skill seperti di manufaktur, kemudian pengelasan. Jadi Korea ini sekarang hampir, kemarin saya ketemu dengan teman-teman dari Korea yang beraudiensi dengan kita, mereka membutuhkan tenaga kerja itu di pabrik-pabrik Hyundai, ada perkapalan, kemudian ada mobil dan lain-lain itu sekitar 500.000 orang. Nah, kita hanya baru mensuplai itu paling 7.000-an dari angka kebutuhan mereka. Karena terkendala di bahasa. Nah, oleh karena Artinya kebutuhannya masih tinggi ya, masih Pak? sangat tinggi dan orang kita sebenarnya mampu dalam hal teknik tadi ya. Misalkan ya, orang kita jago ngelas banyak, cuman bahasanya. Nah, makanya pelatihan bahasa sedang kita lakukan. Cuma kenapa ya, Pak, pekerja migran kita itu identik dengan tadi yang Bapak bilang, mohon maaf, pembantu rumah tangga gitu ya. Itu lebih ini sebenarnya apa aja pelatihan yang diberikan oleh BLK gitu? Nah, jadi gini.
itulah yang salah satu konsep yang saya bangun, Heeh, Bang Darwin. siap. 1 tahun hampir 3 bulan ini, saya menghimbau kepada warga negara Indonesia, khususnya daerah-daerah penempatan ya, Mhm, PMI, misalkan di daerah Tulung Agung, ya kan, kemudian Cirebon, Indramayu, ya kan, kita tidak lagi mau atau boleh memberangkatkan ibu atau bapaknya. Tapi yang harus kita berangkatkan itu adalah anak-anaknya yang mmm, mempunyai skill, sehingga mereka bekerja secara formal. Nah, kebutuhan inilah yang harus difasilitasi oleh negara. iya, Nah, negara harus menyiapkan anak-anak kita yang mempunyai skill tadi, sehingga nanti negara bisa memberikan jaminan mereka berangkat ke luar negeri. Nah, ada beberapa bulan yang lalu saya melakukan penggerbekan mmm, pemberangkatan pekerja ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di Bandara Juanda. Jadi sebagian besar yang berangkat itu bukan sebagian besar, 100% perempuan wah, untuk ke Timur Tengah. Ada sekitar 54 orang waktu itu. Nah, rata-rata dari 54 orang ini diberangkatkan oleh agen tertentu, P3MI tertentu yang memang menyalahi prosedur, ya kan? Tetapi yang diberangkatkan pun membutuhkan pekerjaan. Jadi dari 54 orang ini saya sampling, acak yang hanya baru pertama kali berangkat itu 3 orang. oh, selebihnya udah 51 sering, orang itu sudah sering, udah sudah sering, bolak-balik iya, dengan cara dan ini ilegal. ilegal? Ilegal. Dan mereka punya jaringan, Pak. Punya jaringan Iya, khusus, ya kan? Nah, kalau tidak ada masalah aman, ya kan? Tapi kalau timbul masalah, yang repot kan pemerintah. iya, Nah, itulah yang sekarang ini kita minta. Jadi mereka bilang begini, Bang Darwin, Pak Wamen, kami butuh kerja, mau menyekolahkan anak, mau membayar sewa kontrak rumah. Kalau kami dibeginikan, bagaimana kami bisa membiayai hidup kami? dilema juga sih ya, Pak, ya? Dilema juga. Nah, jadi Mhm, memang serba salah pemerintah. Nah, akhirnya kita melakukan perbaikan regulasi mhm, sehingga P3MI ini tidak lagi main kucing-kucingan. Tapi juga saya himbau P3MI, janganlah memberangkatkan orang itu Anda ngambil untung besar, iya, ya kan? Cobalah Anda memberikan yang terbaik, ya kan? Untung boleh, jangan untung yang besar, mhm, sehingga merugikan si PMI-nya sendiri. mhm, Kalau dipotong gajinya kan besar, akhirnya mereka terima apa kan iya, gitu. Nah, inilah harapan kita. Dan kalau regulasinya kita perbaiki, jadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentunya dengan undang-undang yang berlaku ini kan seluruh aturan-aturan ini akan diikuti oleh setiap orang. Nah, jadi penerapan ini harus kita perbaiki mulai dari Kemenaker sendiri, iya. kemudian imigrasi, kepolisian, Kemenlu, ini semua terlibatlah untuk Iya. memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Nah, ada yang ini menjadi pertanyaan, Pak, kembali ke BLK tadi ya, Iya, Balai Latihan Kerja tadi. Apakah BLK ini hanya memfasilitasi pelatihan saja buat mhm, calon-calon PM ini, iya. atau juga, membantu proses administrasi dan persoalan birokrasi yang tadi menjadi kendala itu, Pak, yang panjang itu? Jadi kalau balai latihan kami ini hanya memberikan pelatihan, pelayanannya, Pelatihan aja ya? pelatihan. Dan setelah mereka mendapatkan pelatihan, Pelatihan, mereka akan kita berikan sertifikasi oke. sesuai dengan keterampilan yang mereka dapat. Nah, sertifikasi inilah modal mereka untuk mencari kerja. Tetapi Oh, balai kami juga sudah menyiapkan kebutuhan dunia industri, dunia usaha. mhm, Jadi di Indonesia sendiri kita mempunyai kebutuhan, misalkan perusahaan tertentu membutuhkan tenaga ahli apa, montir, atau ahli elektrikal, atau ahli menjahit, atau ahli welder, mesin mhm, apa, las segala macam. Nah, ini kita siap untuk melatih mereka sehingga selesai mendapatkan pelatihan di kita, selesai itu mereka diberikan sertifikasi dan kita salurkan ke industri-industri yang membutuhkan. Nah, itu kami punya program di namanya pasar kerja. artinya nggak semua lulusan Ya, BLK yang tersertifikasi itu harus jadi pekerja migran? tidak perlu. Eee, Jadi itulah kita meminimalisir salah satu program pemerintah untuk tidak memberangkatkan orang-orang ke luar negeri lagi. mhm, Sementara pasar di Indonesia pun masih sangat banyak dan iya, dibutuhkan begitu. Nah, ini program dari pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memang
sifatnya adalah memberikan pelatihan. Jadi sesuai dengan Perpres yang baru 68 tahun 2022 yang lalu, Presiden sudah menitik beratkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja adalah lembaga pelatihan vokasi. Jadi ini identik dengan bagaimana kementerian ini berperan aktif untuk memberikan keterampilan, ya artinya pelatihan, kemudian vokasi kepada si sumber daya manusia tadi, sehingga mereka mempunyai skill dan kemampuan kompetensi yang baik, dan akhirnya mereka mendapatkan sertifikasi, dan kita akan pekerjakan di industri-industri yang ada di Indonesia. Apalagi Bang Darwin sekarang, Presiden Jokowi juga menggalakkan program hilirisasi, yang mana seluruh investasi yang berada di Indonesia harus mempunyai pabrik-pabrik sehingga mereka mendapatkan fasilitas dan mereka bisa merekrut tenaga kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Begitu. Nah, terkait BLK ini Pak, Ya. sejauh mana kalau kita bicara indikator keberhasilannya melatih pekerja-pekerja kita atau bahkan calon imigran kita, Pak? Jadi BLK yang kita bikin ini ada BLK yang ada di UPTP pusat ya. Ada, kita punya 21 UPTP yang sekarang dikenal dengan Balai BPVV, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota provinsi itu ada namanya UPTD ya, UPTD. Kemudian kita juga punya program namanya BLK Komunitas. BLK Komunitas ini kita bangun bekerja sama dengan yayasan keagamaan, kemudian pesantren, ya, kemudian ada beberapa regulasi yang kita bangun sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat. Nah, BLK Komunitas ini kita memberikan fasilitas, mereka menyiapkan lahan sesuai dengan regulasi kita, dan kemudian kita bangun, kita yang membangun. Kemudian kita yang juga yang mengisi peralatannya. Misalkan di pesantren tertentu kita bangun BLK untuk TIK, Pak Darwin. Kemudian atau BLK untuk passion menjahit, ya kan. Kemudian ada pelatihan juga yang bersifat misalkan membuat las. Dan kami juga punya program namanya unit pelayanan MTU ya, Mobile Training Unit, ya kan, yang kita tidak punya balai, tapi kita siapkan di mobil itu akan berangkat ke kabupaten tertentu atau daerah tertentu yang meminta untuk memberikan pelatihan. Nah, ini sudah siap. Jadi pemerintah melalui Kemenaker ini sudah sangat siap. Nah, jadi cuman memang karena keterbatasan anggaran, kami sekarang sedang coba menghimbau kepada perusahaan-perusahaan agar bisa memberikan CSR-nya itu untuk pelatihan sumber daya manusia. Perusahaan swasta itu. Ya, perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN untuk memberikan pelatihan sumber daya manusia. Jadi jangan lagi menitik beratkan CSR itu sembako. Kalau sembako kan hari ini dikasih, 3 hari seminggu habis. Ya, habis itu lapar lagi. Nah, kalau SDM kan mereka kan punya keterampilan, punya keahlian, minimal mereka bisa, ada barista, kita punya pelatihan barista. Mereka bisa kita modalin sedikit membuat kafe-kafe kecil. Ya kan, jualan kopi, apa segala macam. Nah, jadi kita juga menitik beratkan kepada wirausaha. Ya, UMKM lah kita lihat begitu. Nah, jadi ini luar biasa sebenarnya, Bang. Kalau terkait bahasa tadi kan di awal jadi kendala itu, Pak. Ada juga di BLK. Ada. Pelatihan bahasa ada. Pelatihan bahasa di BLK kita ada Jepang, kemudian Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Arab itu ada. Sesuai kebutuhan. Nah, cuman memang itu tadi, saya ingatkan lagi, ya, pemerintah nanti next siapa yang menang berikutnya harus memberikan fasilitas bagaimana memberikan penambahan jumlah paket-paket yang memang bisa betul-betul menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa handal gitu. Jadi ada ini obrolan ini aja Pak. Ya. Candaan terakhir nih. Tadi terkait pemerintah kalau ganti gitu. Emang bergantung dengan kondisi politik ya Pak? Ya, saya rasa pemerintah ini harus berkesinambungan. Jadi saya melihat bahwa ini tahun politik, Bang Darwin, yang mana semua ingin berkontestan untuk memenangkan calon presidennya, tentunya atau presidennya sendiri, capresnya sendiri. Nah, tapi saya melihat bahwa program Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Jadi program ini harus dilanjutkan dan tentunya program-program ini lebih kepada program-program yang positif ya. Pak Jokowi ini kan
saya melihat sampai sekarang bukan karena saya anak buahnya ya, tapi memang Iya, 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 kita iya. bisa mengukur. Tingkat keterpuasan masyarakat ini kan di atas 80%, kalau boleh kita menilai. Artinya Presiden Jokowi ini walaupun di akhir masa periode kedua ini mau selesai, tapi masyarakat sangat puas dengan kinerja beliau, ya, dan tentunya next capres selanjutnya harus melanjutkan program-program beliau. Ya. Nah, ini saya pikir saya melihat ada sosok-sosok yang bisa melanjutkan program beliau, apalagi sekarang negara kita ini betul-betul dalam kondisi pasca pandemi ini sudah perekonomian kita sudah sangat stabil dan kita lihat kalau negara luar kan kolaps ya, tapi negara kita ini masih stabil dan di bawah kepemimpinan beliau luar biasa. Jadi saya berharap berkesinambungan ini tetap berjalan. Ya, semoga Pak. Ya. Semoga apapun itu nanti di tahun depan ya hasil pertarungan politiknya itu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya. Sebelum bubar kita ngopi dulu nih Pak. Iya, baik. Tapi nggak nanya siapa calon presiden dari saya. Itu boleh Pak, sambil ngopi. Ya. Kira-kira calon presiden ya, Bapak kalau dari saya calon presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Wah. Ya. Itu jelas itu ya. Oke, Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Ya. Semoga obrolan kita ini akan membawa manfaat buat Sobat Forum dimanapun yang menyaksikan tayangan kita. Makasih Bang Darwin, sukses buat amin. Apa namanya? Kopdar ya. Forum Keadilan. Ya, Forum Keadilan, Kopdar. Jadi yang di bawah Pak Darwin ini. Amin. Jadi Forum Keadilan mantap, kemudian juga hari ini dialog kita kopi Ngobdar ya, ngopi bersama Darwin. Ya. Makasih Bang Darwin ya. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Bapak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, seputar pekerja migran ilegal. Semoga obrolan tadi membawa manfaat dan buat Sobat Forum dimanapun Anda berada seperti biasa, silakan tinggalkan komentar, masukan atau kritikan terhadap program-program kami. Tentu saja masukan, kritikan tersebut yang membangun. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.